Guys, kali ini kita geser sedikit, kita bahas film Hollywood yang lagi happening saat ini. Apalagi kalau bukan Spider-Man No Way Home. Disclaimer dulu bagi kalian yang belum nonton, silahkan skip video ini. Ever since I got bit by that spider. Spider-Man No Way Home menjadi film dengan pembukaan terbaik selama pandemi dan pembukaan terbesar ketiga setelah Avengers Endgame. Penghasilan kotor film ini juga menjadi yang terbesar selama pandemi. Selama 3 hari akhir pekan sebelum Natal, No Way Home memperoleh $253 juta di box office Amerika Utara. Sedangkan secara internasional film itu memperoleh penghasilan kotor $334,2 juta. Penghasilan ini belum dihitung dari penghasilan di China. Jadi secara total penghasilan kotor film ini mencapai $587,2 juta. Film dengan pembukaan terbesar saat ini adalah Avengers Endgame dengan $357 juta. Diikuti oleh Avengers Infinity War dengan $257,6 juta. No Way Home berada di urutan ketiga. Film yang sebelumnya menjadi juara selama masa pandemi ini adalah Venom, Let There Be Carnage yang memperoleh $90 juta. No Way Home dengan mudah mengalahkan 3 film Marvel lainnya seperti Black Widow dengan $80 juta, Shang-Chi $75 juta, dan Eternal $71 juta. Beberapa bulan ini banyak penggemar menulis banyak teori yang cukup liar tentang beberapa serial dan film Marvel, mulai dari Mephisto, lalu Loki yang akan membintangi serial dengan gaya ala Back to the Future dan teori lainnya. Tapi saat membahas Spider-Man No Way Home, tim penulis naskah sepertinya memperoleh kunci ke dalam kerajaan di mana mereka bebas menggunakan karakter apa saja yang mereka inginkan. Sepertinya kedua penulis naskah, Chris McKenna dan Eric Sommer, menggunakan kunci itu dengan bijaksana dan tidak mengecewakan para penggemar film. Menurut prediksi, Spider-Man No Way Home dalam perjalanan untuk menjadi film terbesar Marvel sejak Avengers Endgame. Saat video trailer pertama dirilis, para penonton bisa melihat penampilan Alfred Molina sebagai Dr. Oak. Hal ini bukanlah rahasia, karena sang aktor dengan terbuka membahas penampilannya dalam film itu beberapa bulan sebelum video trailer pertama dirilis. Tapi trailer berikutnya mulai mengungkapkan munculnya Green Goblin, Electro, The Lizard, dan Sandman yang berasal dari dunia Spider-Man yang dibintangi oleh Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Hal ini merupakan sebuah kejutan yang paling menyenangkan dan inovatif dari semua film Spider-Man lain yang pernah tayang di bioskop. Tentu saja hal ini tidaklah mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu. Sony dan Disney atau Marvel Studios memiliki peluang yang kecil untuk bekerja sama saat itu. Lalu pada tahun 2019, kolaborasi mereka pecah hingga Spider-Man yang dibintangi oleh Tom Holland harus berpisah dengan MCU selamanya. Untungnya situasi ini berubah dan kedua studio film itu menjalin hubungan yang lebih kuat. Hubungan itu terlihat dari film No Way Home di mana para penulis naskah diberi kebebasan untuk menggunakan karakter apapun yang mereka inginkan dari dunia Spider-Man. Film ini tidak hanya menampilkan sejumlah penjahat, tapi juga dua mantan pemeran Spider-Man, Tobey Maguire dan Andrew Garfield, Charlie Cox sebagai Matt Murdock atau Daredevil dari serial Netflix, juga Venom yang muncul dalam mid-credit. Selain itu ada petunjuk atau bahasan tentang Rhino dan Kraven the Hunter. Dalam akhir film tercapai status quo di mana para penjahat dari semesta lain dikirim kembali. Tapi mereka memperoleh kesempatan kedua dan mungkin tidak mati di tangan Spider-Man dari semesta mereka. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana masa depan franchise ini? Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam film itu untuk arah MCU ke depannya. Kemunculan Matt Murdock menghubungkan serial Daredevil yang tadinya terpisah dari MCU. Sekarang Vincent D'Onofrio juga kembali memerankan Kingpin dalam serial Disney+. Selain itu, dengan adegan mid-credit akan ada Venom baru di MCU. Sekalipun multiverse dipulihkan kembali, kita tahu jika hal ini hanya bersifat sementara. Kevin Feige, presiden Marvel Studio, sendiri mengkonfirmasi jika Spider-Man belum selesai kisahnya di MCU. Kita hanya bisa menunggu dan melihat kemana kisah Spider-Man akan melaju.